Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini admin bawain dari Tahu Colama lagi nih. Ya teman-teman tahu pasti dong alurnya seperti apa ya. Udah gak usah banyak ngomong lagi dah. Yuk kita langsung aja kisahnya. Tapi biasa kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Aku terbangun karena mendengar bunyi di kaca jendela kamar hotel. Seperti ada yang menggaruk dan menabrak-nabrak jendela. Jujur, aku bukan seorang pemberani menghadapi hal seperti ini. Tapi ku coba tuh berani. Ku persiapkan diri menghadapi hal yang menakutkan. Aku berdiri menuju jendela sambil bersiap. Aku membaca doa dalam hati. Ku buka gorden kamar jendela. Tak ada apa-apa. Hanya sunyi dan gelapnya pantai di malam hari. Aku kaget sekali karena tiba-tiba ada yang menabrak jendela. Sosok bayangan hitam itu muncul kembali seperti ingin masuk. Mata merah menyala. Di dalam bayangan itu seperti mata yang marah ingin melabrak apa saja yang ada di depannya. Berulang kali bayangan itu menabrakkan diri ke jendela. Aku takut tapi ku paksa berani. Aku terus berdoa. Ku tatap mata merah itu. Aku dan sosok itu saling beradu tatapan. Aku yakinkan dalam hati, tiada yang paling kuat selain Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengar jeritan. Aku menoleh ke belakang, ternyata Alin dan Dina. Melihat sosok itu juga, kulihat Roy dan adik Dina juga terbangun. Dan mereka berpegangan di belakang kasur. Aku kembali menatap sosok itu sambil berdoa mohon diberi keselamatan dan perlindungan, juga diberi kekuatan melawan sosok itu. Tiba-tiba makhluk itu seperti menyeringai dan memperlihatkan taring yang tajam. Aku merasa ada yang menabrakku dari belakang. Aku menoleh ke belakang, ternyata Dina lompat dari kasur memelukku, menyembunyikan wajahnya di punggungku. Jangan takut, mari kita berdoa sebisanya. Ya, terdengar mereka membaca doa pelan tapi terdengar jelas. Kali ini, ku tatap lekat sosok itu. Pergi kau, pergi! Tapi makhluk itu malah seperti tertawa. Di tengah keadaan seperti itu terasa hembusan angin lembut dan seperti bisikan lembut. Niatkan hati kamu untuk mengusirnya. Percaya, percayalah, bisik suara itu. Aku membaca doa dan meneguhkan hatiku agar sosok itu pergi. Tak lama kemudian, sosok itu seperti terpental menjauh. Tapi sosok itu terbang kembali mencoba mendekati jendela dan kembali terpental. Dan akhirnya sosok itu menjauh. Kulihat makhluk itu terbang berputar-putar seperti ingin mendekat, tapi ada yang ditakuti. Sosok itu berputar-putar, terdengar suara aneh mengiringinya. Aku menutup gorden. Lelah ku rasa badanku. Ku coba melepas pelukan Dina. Aku duduk di kursi, tapi Dina seakan tak mau melepasku. Dia duduk di sebelahku dan tetap memelukku. Dina menangis, tapi ku tahu dia menahan suara agar tak terdengar oleh yang lain. Kali ini, aku tak berusaha melepas pelukannya. Aku coba menenangkannya. Ku belai lembut rambutnya. Dalam hatiku merasa galau. Aku ingin menjaga orang yang kusayangi, tapi aku tak mau merasa dekat dengan Dina hingga aku nanti tak akan mampu menjauh darinya. Suara-suara aneh masih terdengar. Aku masih membaca doa mohon perlindungan. Kulihat Alin sudah tenang. Kini mulai kembali mencoba tidur. Roy dan adik Dina mendekat padaku dan Dina sambil duduk di lantai. Mereka terus membaca doa dan tertidur. Aku masih membaca doa dan kurasa Dina sudah berhenti menangis dan mulai tertidur. Aku berusaha tetap berjaga dan membaca terus doa-doa. Suara-suara aneh mulai terdengar menjauh. Aku berharap sosok itu pergi jauh dan tidak kembali lagi. Aneh, aku
seperti melihat bayangan seorang wanita cantik di depanku, tapi aku tak merasa takut sama sekali. Bayangan itu tersenyum dan melayang ke arahku, dan ketika seperti menembus diriku dan Dina, aku merasa dingin di badanku. Sepertinya Dina pun merasa kedinginan hingga ia merapatkan pelukannya. Apakah bayangan itu? Biarlah, asal tak berniat jahat dan mengganggu. Aku pun tertidur, dan anehnya aku merasa tenang hingga aku terbangun ketika sinar matahari menembus jendela dan mengenai wajahku. Kulihat jam pukul 7.30 pagi. "Din, bangun, sudah pagi," kataku sambil menepuk lembut pipi Dina. Dina terbangun dan melepas pelukannya padaku. Walau bangun tidur, Dina masih cantik. Walau bekas air mata ada di pipinya. Tiba-tiba Dina mencium pipiku dan kemudian pergi ke kamar mandi membiarkanku dengan perasaanku yang campur aduk tak karuan. Kami check out dari hotel. Setelah semua barang bawaan di bis, kami dikasih waktu sampai sore untuk mencari oleh-oleh, atau yang belum puas bermain bisa bermain di pantai sampai sore. Walau kondisi badan tidak fit karena tadi malam kurang tidur, aku terpaksa ikut adikku dan Vita cari oleh-oleh. Namanya cewek, kalau udah belanja betah nanya dari A sampai Z, mana semua pedagang mesti dikunjungi walau belum tentu beli. Aku memilih menunggu di pedagang minuman. Aku pesan segelas es jeruk dan cemilan. Sambil menikmati cemilan, aku memandang sekeliling. Ramai wisatawan berlalu lalang. Tak sengaja aku lihat Dina sedang berjalan berdua dengan Pak Kevin. Kulihat mereka asik ngobrol sambil memilih barang. Aku semakin yakin Dina masih ada perasaan dengan Pak Kevin. Ku minum es jeruk. Ku harap dinginnya minuman bisa mendinginkan rasa ini. "Ayo, lagi ngapain?" kata Vita yang tiba-tiba duduk di sampingku. "Mau pesan minuman juga nggak?" "Yalah, kan aus abis jalan-jalan nyari oleh-oleh." Aku memanggil pelayan memesan minuman untuk Vita dan adikku. "Coba kakak lihat, kamu beli apa?" "Ini baju." "Cuma baju satu aja? Buat orang di rumah mana?" "Kakak dong yang beli." "Aduh, udah 3 jam cuma beli baju satu aja," kataku sambil menepok jidatku. Tenang, aku udah beli banyak, sebagian buat kamu." "Berapa semuanya, Fit?" "Udah gak usah diganti, kayak sama siapa aja. Tahu gitu beli yang banyak. Bikin malu aja." "Bercanda kakak." Ku dengar ada keributan. Spontan kami melihat ke arah keributan. Kulihat Maya dan Dina sedang bertengkar dan Pak Kevin berusaha melerai. Kulihat Maya menampar Dina dan Pak Kevin mendorong tubuh Dina lalu menggandeng Maya dan pergi begitu saja. "Mak, celep dong." Dina, kulihat menangis berdiri terdiam. Vita segera bangkit dari duduknya, mendekati Dina, menggandengnya dan mengajak ke tempat aku dan adikku duduk. "Din, udah, kenapa sih kamu masih deket-deket sama Pak Kevin? Kamu tahu kan dia playboy, terus sekarang lagi deket sama Maya." Dina hanya diam, tak menjawab sambil menangis pelan. Udah jangan nangis, cowok kayak Pak Kevin tuh gak pantas ditangisin." Aku melihat jam, sudah hampir pukul 4. Waktunya ke bis. "Udah yuk, waktunya pulang nih, ayo ke bis." Aku membayar pesanan kami dan beranjak ke tempat parkir bis. Memang cinta adalah rasa. Kadang rasa itu mengelabui akal sehat. Aku mulai berpikir agar berusaha kuat menutup rasa ke Dina. Kami sudah di tempat parkir. Tiba-tiba Alin memanggilku. Aku mendekati Alin. "Andri, ini ada titipan," kata karyawan hotel, "buat kamu. Tapi gak tahu dari siapa." "Kok aneh gak tahu siapa yang ngasih?" "Iya gak tahu, pokoknya katanya seperti itu," kata karyawan hotel, kata Alin sambil menyerahkan bungkusan. Aku terima bungkusan itu dan membukanya, ternyata sebuah buku yang sudah lama. "Apa isi buku itu?" kata Alin. "Gak tahu, kayak ada kuncinya. Udahlah, nanti bacanya sekarang, kita pulang aja yuk," kataku. Kami semua naik bis. Kemudian bis meninggalkan pantai. Di dalam bis, aku tertidur. Dalam mimpiku datang seorang wanita seperti mengajak aku bicara, tapi dalam bahasa yang tak ku mengerti.
dan kulihat wanita itu memberi buku yang sama persis kuterima dari Alin. Wanita itu memberitahu ada kunci di belakang buku itu. Lalu wanita itu pergi sambil tersenyum. Aku terjaga dan segera membuka trasku, memeriksa buku pemberian dari Alin, dan ternyata benar saja di belakangnya ada kunci untuk membuka buku itu. Siapa wanita yang datang dalam mimpiku dan hubungannya dengan buku ini? Dejavu. Heran, 2 hari ini aku mimpi yang sama. Aku mimpi sebuah rumah besar dengan halaman yang luas, 3 pohon rindang ayunan dan kolam ikan di depan rumah. Bahkan mimpi itu seakan nyata. Aku membuka buku yang kudapatkan di pantai ketika piknik. Kunci kecil membuka buku itu yang ternyata adalah sebuah diary. Bacanya gimana sih teman-teman? Kalau salah diralat ya. Oke, lanjut. Ternyata pemilik diary ini bernama Melati. Anehnya, awal-awal diary menceritakan kedatangan Melati dan keluarganya di rumah baru yang ciri-cirinya sama seperti dalam mimpiku. HP ku bergetar, kulihat ada WA masuk dari Roy. Roy mengabariku besok Ibu Dewi, atasan kami, mengundang anak buahnya datang ke rumah yang baru dibelinya. Mungkin acara selamatan rumah baru, pikirku. Aku mengiyakan akan datang kepada Roy. Singkat cerita, keesokan harinya aku ke rumah Bu Dewi naik motor. Rumah Bu Dewi di pinggiran kota. Suasana sejuk dan asri di jalan menuju rumah Bu Dewi. Aku sampai di depan rumah Bu Dewi. Kulihat teman-temanku sudah datang terlebih dahulu. Aku memasuki halaman rumah Bu Dewi. Astaga, rumah ini kan yang ada di mimpiku. Bahkan mirip seperti ciri-ciri rumah dalam diary. Wah, kayaknya aku yang terakhir datang ya. Kami juga baru datang. Bu Dewi keluar dari rumah dan mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi, aku terheran-heran dalam rumah ini. Sama persis dengan yang kulihat dalam mimpi. Kita santai dulu ya sebelum makan ya. Iya Bu. Kalau mau nyanyi, nih bisa karaokean, kata Bu Dewi sambil menyalakan TV dan sound system. Asisten rumah tangga Bu Dewi membawa minuman untuk kami. Alin, Vita, Dina, Desi, Roy, Andi, Siska mendekati TV dan mulai berganti bernyanyi. Kadang kami tertawa melihat tingkah lucu Roy bernyanyi dengan gaya mirip artis tapi suaranya tidak enak didengar. Bagaimana menurut kamu? Apa rumah ini bagus? Bagus Bu, kataku sambil melihat sekeliling. Coba kamu lihat dengan seksama rumah ini. Bagus Bu, dari kamar atas kurang terang lampunya, terus jendelanya kecil, kataku sambil terbayang kondisi rumah dalam mimpi. Loh, kamu bisa tahu kamar di atas? Kan belum Ibu ajak kamu lihat kamar di atas. Maaf Bu, dalam mimpi saya merasa pernah melihat rumah ini. Ngobrol apa sih seperti yang kayak seru-serunya gitu? Kata Dina. Nah, kamu kan indigo, coba lihat keadaan rumah ini, kata Bu Dewi ke Dina. Bagus, tapi ada aura negatif di sebagian rumah ini. Yang lain santai dulu ya sambil karaoke. Ibu mau minta tolong Dina dan Andri bantu nyiapin makanan. Oke Bu, jawab Roy, Vita dan Alin secara bersamaan. Bu Dewi mengajak aku dan Dina ke ruang tengah. Coba kalau di sini bagaimana keadaan rumah ini? Ada sosok yang di sini, tapi tak jelas. Kalau menurut kamu bagaimana Andri? Aku belum menjawab. Tiba-tiba aku merasa hembusan angin pelan di sisiku. Aku menengok ke samping dan kulihat bayangan wanita dan berbisik ke telingaku. Aku Melati. Kata sosok bayangan itu, aku kaget. Apakah ini dulunya rumah Melati? Maaf Bu, apa Ibu merasakan hal yang janggal di rumah ini? Iya, karena itu Ibu bertanya pada kalian. Sosok Melati seperti ingin mengajak keluar rumah. Bu, kalau lihat luar rumah boleh? Silakan, Ibu ingin kamu bisa kasih jawaban tentang rumah ini, kata Bu Dewi. Aku melangkah mengikuti sosok Melati yang melayang keluar rumah dengan menembus tembok. Untung ini siang hari dan sosok itu tak jelas, cuma mirip cahaya agak terang berwujud manusia. Aku tak terbayang kalau malam hari.
dan aku seorang diri. Aku keluar rumah dan sampai di bawah pohon mangga yang rindang. Kulihat ada goresan di batang pohon itu, tertulis Melati Love. Setelahnya tak terbaca. Sosok Melati menuju ke bawah ke tanah di depanku. Aku menggali tanah dengan sebatang kayu. Bu Dewi dan Dina hanya melihat apa yang kulakukan. Kira-kira 30 cm ke dalam, aku menemukan bungkusan kain putih kecil. "Bakar, ini kiriman orang," kata sosok Melati. Maaf Bu, mungkin ini yang bikin Bu Dewi malam-malam suka merasa ada yang mengganggu. Terus harus bagaimana? Diapakan benda itu? "Saya bakar ya Bu." "Iya ya, yang penting rumah ini jadi aman," kata Bu Dewi. Aku mengambil korek dan mengumpulkan daun kering, lalu membakar daun itu. Ketika sudah agak besar apinya, aku masukkan bungkusan kain putih itu. Aku berdiri menjauh dari api. Tiba-tiba Dina memegang tanganku erat sekali seakan ketakutan. Bau tak enak menyeruak di antara kita. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam keluar dari api dan terdengar suara menggeram dan hilang seiring bayangan hitam menghilang. Bu Dewi nampak kaget melihat hal itu, lalu memegang tanganku dengan erat. "Udah Bu, gak apa-apa. Sekarang kita ke dalam aja." Bu Dewi melangkah menuju ke dalam rumah. Aku mengikutinya. Dina memegang tanganku ikut ke dalam rumah. "Awas, di PHP-in Dina," bisik sosok Melati sambil terdengar tertawa lirih. Kacau. Makhluk tak kasat mata sosok Melati ngebejandain aku. "Udah, jangan baper," bisik sosok Melati. "Tahu aja nih si hati orang sosok Melati." "Tahu aja si hati orang," sosok Melati. "Kalau bercandain aku lagi, tak bakar di harinya." "Kamu jahat," kata sosok Melati. "Biarin," kataku sambil mencibir. "Ngomong sama siapa sih?" kata Dina. "Emang kamu gak lihat yang ngikutin kita?" "Lihat, tapi gak jelas," kata Dina. Sosok Melati melayang, mengikuti sambil cemberut. Kilas masa lalu. Kami semua makan bersama di ruang makan rumah Bu Dewi. Selesai makan, kami berbincang-bincang di ruang tengah. Aku tidak bisa mendengar kata-kata teman-temanku karena tiba-tiba masa lalu hidup Melati terlihat seperti film lama. Sampai bahuku digoyang-goyang seseorang. "Dri, sadar, kamu melamun aja," ditanya Bu Dewi tuh, kata Dina yang duduk di sebelahku. "Cie yang lagi dideketin, awas nanti sakit hati." Tiba-tiba sosok Melati muncul di hadapanku sambil senyum-senyum bercandain aku. "Bodoh amat," jawabku pada sosok Melati. "Andri, kamu kok ngomongnya gitu sih?" kata Dina sedikit cemburu. Bukan sama kamu. Tuh, hantu di depan ganggu aja," kataku sambil pura-pura hendak melempar ke arah Melati. Sosok Melati melayang mundur sambil tersenyum, tubuhnya mundur hingga menabrak vas bunga besar di belakangnya. Vas bunga tersebut bergoyang hendak jatuh tertabrak sosok Melati. Teman-teman dan Bu Dewi yang melihat vas bunga bergoyang sendiri kaget, bahkan ku dengar Alit menjerit ketakutan. "Maaf Bu, aku ngantar hantu dulu biar pulang gak iseng di sini," kataku. Aku berdiri beranjak keluar rumah. Di halaman ku berdiri mencari sosok Melati, tapi tak kelihatan. "Dar, aku di sini," kata sosok Melati sambil muncul dari dalam tanah. Sontak aku meloncat ke belakang karena kaget ya. "Ih, kaget ya," kata sosok Melati sambil tertawa. Kalau malam hari dengar suara tertawa Melati pasti bikin ciut hati. Aku membaca doa dalam hati. Tiba-tiba sosok Melati seperti kepanasan. "Panas kan?" kataku. "Manusia jahat," kata sosok Melati. Aku berhenti membaca doa. "Makanya jangan isengin aku lagi," sosok Melati mengangguk. "Sekarang pakai aturan ya. 1, nggak boleh muncul pas banyak orang kecuali darurat. 2, nggak boleh iseng mau muncul kasih tanda biar aku nggak kaget. 3, nggak boleh muncul ya pas aku di kamar mandi, apalagi pas mandi juga. Kalau lagi ganti baju, thanksin dong, nggak pakai baju diliatin. Terus jangan ganggu keluarga aku, jangan ganggu kalau aku lagi pacaran," kataku pada sosok Melati. "Maaf, kan kamu belum punya pacar, jadi kapan pacarannya?" kata sosok Melati. "Iya nanti kan pasti punya pacar, udah jangan protes."
Heran, hantu aja banyak protes, kataku. Iya Kakak Andi yang cakep, kata sosok melati sambil bercanda. Udah, sekarang pergi sana jalan-jalan ke mall nyari gebetan sesama jenis kamu. Ye, manusia sok ngatur, nyuruh nyari gebetan sendirinya belum laku, kata sosok melati sambil melayang ke atas dan menghilang. Aku berjalan kembali masuk ke dalam rumah Bu Dewi. Ngomong sama siapa sih? Kulihat kamu bicara sendiri. Ngomong sama hantu yang naksir Roy. Serius loh, gue takut bingit nih, kata Roy dengan wajah ketakutan. Iya, dia demen karena kamu jarang mandi. Duh, gimana nih Bu Dewi? Saya numpang mandi ya. Ya sana, pantas kamu bau kambing, jarang mandi ya. Iya maaf ya Bu, saya mandi dulu. Kamu jadi tertawa melihat tingkah Roy. Aku dengar kamu Dri, ternyata kamu iseng juga ya. Terdengar suara sosok melati seperti dari kejauhan. Masa kalah iseng dari kamu, kataku dalam hati, dan ternyata melati mendengarnya karena ia tertawa. Hati-hati, sosok lain datang, kata melati. Aku merasa hawa panas dari luar rumah. Kulihat sekelebat bayangan hitam lewat di jendela. Astaga, ternyata yang kulihat hanya sebatas kaki terlihat di luar jendela. Kakinya saja setinggi plafon rumah. Bagaimana tinggi besarnya sosok itu? Kurasa makhluk ini bermaksud buruk karena hawa tidak enak terasa di rumah ini. Sosok di luar rumah mengeluarkan suara menggeram. Kali ini aku yakin yang mendengar bukan hanya aku, karena kulihat Dina, ekspresi wajahnya berubah, dan kulihat Bu Dewi pun memandang ke arahku seperti bertanya-tanya. Aku membaca doa, memohon perlindungan untuk kami semua, dan sosok itu perlahan menghilang. Aku yakin sosok di luar rumah hanya ingin menunjukkan kehadirannya, sebab bila ingin menunjukkan kekuatannya, pasti akan sulit untuk menghadapinya. Aku baru pertama kali melihat sosok sebesar dan mengerikan seperti itu. Tiba-tiba, sosok melati muncul dan menyentuh kedua mataku. Aku jadi seperti melihat masa lalu hidup melati. Melati mempunyai orang tua yang cukup berada. Bisnis orang tua melati mencakup kota-kota besar di Indonesia. Tapi, saingan bisnis ayah melati ingin merebut kerajaan bisnis ayah melati. Dengan jahatnya orang itu mengirim santet hingga ayah melati jatuh sakit, kemudian meninggal. Tak puas saingan bisnis ayah melati mencelakai melati dengan mengirim santet makhluk sosok yang tadi di luar rumah. Melati meninggal di rumah ini setelah sakit selama seminggu. Ibu melati dan adik melati bernama Mawar pergi bersembunyi. Sedangkan saingan bisnis ayah melati ingin menghabisi seluruh keluarga melati karena takut akan ada yang balas dendam. Itu sebab makhluk besar itu di luar rumah masih sering ke rumah ini yang telah dibeli Bu Dewi untuk mencari ibunya Melati dan Mawar untuk menyakiti mereka. Sosok yang mengaku Melati adalah jin yang selalu mengikuti Melati hingga tahu persis kebiasaan Melati, bahkan menampakkan diri sebagai Melati padaku. Aku bingung. Sosok Melati ingin aku menemukan ibunya dan Mawar dan menolong mereka dari gangguan saingan bisnis ayah Melati. Aku kembali melihat normal, bayang hidup Melati telah hilang. Begitu juga sosok Melati. Kenapa tiba-tiba kamu seperti yang sedih? Kata Vita. Iya, tadi sepertinya kamu mengeluarkan air mata, kata Bu Dewi. Teman-temanku mengelilingiku. Aku tak sadar ketika melihat kematian ayah Melati dan Melati karena disantet membuatku menangis. Aku menceritakan pada mereka apa yang kulihat tadi. Kulihat mereka pun merasa sedih. Sebenarnya ibunya Melati adalah saudara ibu. Maaf Bu, semestinya kita menolongnya. Ibunya Melati bernama Risma, dia adik ibu. Bahkan ibu sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Ibu harus mencari orang yang mampu melawan hal seperti ini. Tapi siapa? Ibu awam masalah seperti ini. Saya ada kenalan Bu, namanya Pak Hasan. Dulu beliau pernah menolong saya, kata Dina. Ya udah, antar ibu ke sana besok. Kamu juga ikut Andri, kata Bu Dewi. Siap Bu, kataku. Hari menuju sore, kami pun berpamitan pada Bu Dewi untuk pulang. Dri, kamu naik motor sendirian, aku ikut kamu ya, kata Dina. Loh, kamu tadi bareng siapa? Bareng Vita, tapi aku ingin ikut kamu. Aku ingin bicara.
Aku cuma bawa helm satu. Aku pinjem ya ke Bu Dewi, kata Dina sambil berlalu ke Bu Dewi. Dri, aku duluan ya, kata Vita. Oke, kataku. Dri, mat pacaran ya, kata Roy. Bisa aja kamu Roy, kataku. Teman-temanku pergi dengan mobil, Vita dan Roy. Ayo nih, aku udah pinjam helm, kata Dina. Aku menjalankan motorku. Dina duduk di belakang dan menelusupkan tangannya di saku jaketku. Dri, kamu dengerin aku. Aku ngerti kamu terluka karena sikap aku dulu. Aku khilaf, Dri. Gak seharusnya aku bersikap seperti itu. Tapi setelah aku pikir kamu yang terbaik, Dri, bagi aku. Walau kamu tak kaya, tapi kamu selalu hadir untukku. Aku ingat ketika aku terkilir, kamu yang gendong aku hingga ke mobil. Ketika aku sakit, kamu yang pertama nengok dan nanyain kabar aku. Ketika aku banyak kerjaan, cuma kamu yang mau bantu. Bahkan ketika aku menyakiti perasaan kamu, tak pernah kamu berkata kasar. Kamu tidak pernah mencari kesempatan untuk berbuat tidak senonoh denganku. Tidak seperti yang lain. Kamu mau marah boleh atas sikapku yang dulu, tapi jangan benci. Kasih kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Please kasih aku kesempatan, kata Dina. Aku tak menjawab. Aku masih berpikir apa yang mesti ku jawab. Tak terasa, aku sudah di depan rumah Dina. Sudah sampai, Din. Masuk dulu, Ndri. Udah mau malam. Sekali ini aja, please. Ya. Kami turun dari motor dan masuk ke rumah Dina. Tiba-tiba Dina memelukku dan menangis sesegukan. Kepalanya disandarkan di dadaku. Aku hanya bisa mengusap rambutnya. Dri, maafin aku ya, kata Dina sambil menangis. Iya, aku maafkan, bahkan sebelum kamu minta maaf. Tapi kenapa masih jauhin aku? Aku mau kita jadian lagi, kata Dina. Iya, aku mau. Makasih, Ndri, kata Dina sambil mengusap air matanya. Ku bantu menghapus air mata Dina. Aku gak ingin kamu menangis. Seandainya kamu tahu aku ingin bisa buat kamu bahagia. Temani aku, Dri, aku lelah. Selama ini aku bekerja menghidupi diri sendiri dan menanggung biaya adikku. Orang tuaku sudah lama meninggal. Hanya rumah ini dan mobil peninggalan ayah, kata Dina. Yang sabar ya. Aku akan coba bantu ringankan beban kamu. Makasih, Andri. Kadang adikku Anto susah dikasih tahu, kadang bikin aku sedih. Nanti aku coba bicara ke Anto. Makasih ya. Dina merapatkan tubuhnya kepadaku dan ku dekap erat Dina. Ku kecup rambut Dina. Seandainya aku tajir, ingin ku belikan semua yang diinginkan Dina untuk buatnya tersenyum. Makasih ya teman-teman udah nyaksiin cerita dari Tau Calama di video ini. Teman-teman pasti masih inget dong karakter-karakter seperti Roy itu miripnya sama siapa, terus Dina itu miripnya sama siapa, kemudian Andri miripnya sama siapa. Ayo komen ya. Admin undur diri, apresiasi setinggi-tingginya buat Tau Calama. Semoga terus berkarya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.